Oke, halo guys, berjumpa kembali di Metodologi FX Academy. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai order block. Order block merupakan eh, di mana kita merefine area order flow. Di mana sudah pada video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa order flow merupakan eh, pergerakan bullish terakhir ketika market downtrend merupakan order flow merupakan pergerakan bullish terakhir sebelum sell. Sedangkan ketika marketnya uptrend, maka order flow-nya adalah pergerakan bearish terakhir sebelum buy. Di dalam order flow itu terdapat order block. Order block di mana jika order flow merupakan pergerakannya, eh, order block merupakan candle-nya. Jadi dalam teorinya, order block itu ketika market bullish merupakan candle bearish terakhir sebelum buy. Begitupun sebaliknya, ketika marketnya downtrend merupakan candle bullish terakhir sebelum sell. Nah, eh, ada beberapa orang atau beberapa trader smart money concept ada yang menyebutnya sebagai order block, ada juga yang menyebutnya sebagai supply dan demand. Namun untuk saya pribadi lebih nyaman menyebutnya sebagai supply dan demand. Nah, jadi pada video kali ini kita akan fokus bagaimana cara kita mengidentifikasi di mana letak supply dan demand-nya atau order block-nya. Nah, kita sudah menyiapkan 3 gambar. Jadi kita akan bahas satu-satu. Di mana pada gambar pertama kita sudah mengetahui bahwa di sini market sementara kenaikan. Otomatis kita akan mencari namanya demand atau bullish order block. Jadi kalau teorinya market uptrend, demand atau order block ini kita sebut saja sebagai demand lah, biar menyamakan perspektif kita dalam penyebutan POI ini. Jadi pada market uptrend kita akan mencari demand, di mana pada teorinya demand merupakan pergerakan bearish terakhir sebelum buy. Namun pada kenyataannya atau pada real chart itu warna candle itu tidak mempengaruhi apapun selama kriterianya atau syarat-syaratnya terpenuhi. Maka kita sudah bisa menyebut itu area demand, mau nanti candlenya bullish maupun candlenya bearish. Jadi untuk demand yang bagus untuk kita entry adalah di mana demand yang bisa sweep liquidity atau sumbu candle sebelumnya. Nah, jadi kita melihat di sini ada pergerakan bearish. Pada pergerakan bearish di sini kita melihat bahwa ada candle terakhir di sini. Ada candle terakhir di sini yang mana candle ini sweep liquidity atau sumbu candle-candle sebelumnya. Yang mana di sini dia berhasil sweep candle-candle sebelumnya. Ya, di sini. Atau lebih enaknya saya hapus dulu ini. Ini pun saya hapus dulu. Nah, kita melihat di sini ada candle bearish sebelum buy. Itu ke dalam teorinya. Kebetulan di sini warna candlenya merupakan candle bearish. Jadi untuk demand sendiri, demand yang bagus itu adalah demand yang dia sweep liquidity atau sumbu candle sebelumnya dan terdapat imbalance di candle setelahnya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa demand ini telah sweep liquidity atau sumbu candle sebelumnya di sini. Dia telah sweep seperti itu dan terdapat imbalance. Jika kalian sudah memahami bagaimana kita mencari atau menentukan area imbalance pada materi sebelumnya, akan lebih mudah. Nah, ini merupakan area imbalance-nya. Di sini menjadi area imbalance, ya. Maka demand ini valid untuk kita entry area demand ini. Nah, jadi demand ini bagus atau valid untuk kita entry nantinya. Jadi area yang berpotensi untuk kita entry seperti itu di sini. Selanjutnya kita melihat di sini eh, ada pergerakan bearish di sini. Kalau teorinya demand merupakan pergerakan bearish terakhir atau candle bearish terakhir sebelum buy. Nah, kalau kita mengikuti teorinya, maka kita akan otomatis kita akan mengambil candle bearish terakhir ada di area ini. Namun pada kenyataannya ini bukan valid
demand. Karena demand ini dia tidak sweep liquidity candle sebelumnya. Yang mana yang berhasil sweep liquidity candle sebelumnya ada di candle ini. Di sini. Dia sweep sumbu candle sebelumnya. Di sini. Seperti itu. Maka ini yang berpotensi menjadi area demand-nya. Karena kita lihat bahwa di sini terdapat imbalance. Nah, maka demand ini pun bagus untuk kita entry atau valid untuk kita entry nantinya. Di sini. Seperti itu. Karena candle ini, seperti yang kita ketahui bahwa ini merupakan inside candle. Masih di dalam area candle ini. Maka demand yang bagus itu ada di area ini. Cuman kalau kalian mau refine, kalian bisa juga refine ambil demand ini. Cuma saya akan lebih mengutamakan atau masuk yang validnya untuk kita enter itu di demand ini. Karena ini merupakan candle yang sweep liquidity candle sebelumnya di sini. Seperti itu. Oke, ingat syaratnya itu supply atau demand yang bagus itu harus sweep liquidity candle sebelumnya dan terdapat imbalance. Maka area tersebut berpotensi menjadi area supply atau area demand. Seperti itu. Ini pada gambar pertama. Sekarang kita akan menuju gambar kedua, di mana kita lihat bahwa pada pergerakan menurun di sini kita lihat bahwa candle ini dia sweep liquidity candle sebelumnya di sini. Namun area ini atau candle ini yang berpotensi menjadi area demand sudah tidak fresh. Kenapa tidak fresh? Karena demand ini telah tersentuh atau telah termitigasi oleh pergerakan di sini. Sudah termitigasi oleh sumbu ini. Maka demand ini sudah tidak fresh untuk kita entry. Maka kalau kalian menemukan candle yang seperti ini, demand-nya bukan di sini, bukan di area ini. Namun, demand-nya ada di area ini. Ada di area ini. Seperti itu. Karena candle ini yang masih fresh, yang belum termitigasi oleh candle ini. Dan kita lihat bahwa di sini terdapat imbalance yang cukup. Di sini. Kita lihat bahwa di sini terdapat imbalance. Seperti itu. Maka area ini yang menjadi area demand-nya. Seperti itu. Kita tidak ambil ini karena demand ini sudah termitigasi. Atau sudah tidak fresh. Untuk kita entering. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke gambar yang ketiga di sini, gambar ketiga, di mana candle ini eh, kita lihat bahwa ada pergerakan bearish di sini. Kalau teorinya, saya ulang lagi, kalau teorinya demand merupakan pergerakan bearish terakhir sebelum buy. Berarti bearishnya ada di area ini. Namun kita bisa lihat bahwa candle ini bukan eh, candle terendah, bukan candle terendah. Otomatis di sini eh, meskipun dia sweep liquidity di sini, sweep candle di sini, dia sweep liquidity atau sumbu di sini, namun area ini bukan area demand-nya. Karena yang menjadi demand-nya, jika kalian menemukan pergerakan seperti ini, kalian bisa ambil area ini. Nah, karena candle ini yang lebih bawah di sini. Atau yang dia sweep semua liquidity candle-candle sebelumnya itu di area ini. Seperti itu. Maka inilah demand-nya. Maka ini demand-nya di sini. Maka ini demand-nya yang bagus untuk kita entry. Seperti itu. Atau jika kalian menemukan yang pergerakan yang seperti ini, kalian pun bisa marking atau menandai area sumbu ini, area sumbu ini. Kalian bisa tetap marking ini bisa aja. Namun kalau kalian refine, kalian mengambil bisa juga ambil sumbunya di sini. Kalian ambil sumbunya bisa juga. Ini menjadi area demand. Saya akan lebih sering menyebutnya ini sebagai unmitigated eh, shadow seperti itu. Maka ini pun berpotensi menjadi area entry kita, ya.
Dan lanjut masih pada gambar ketiga, kita lihat bahwa di sini terdapat pergerakan bearish terakhir sebelum buy secara teori. Namun kenyataannya candle ini dia tidak sweep liquidity candle sebelumnya. Dia tidak sweep liquidity candle sebelumnya di sini. Maka ini bukan area demand. Ini bisa menjadi area SMT. Bisa menjadi area SMT. Apa itu SMT? SMT merupakan smart money trap, di mana kita menemukan bahwa dalam market terdapat eh, order block atau supply dan demand yang tidak valid. Beberapa orang akan marking area ini sebagai area demand, namun pada nyatanya ini tidak masuk area demand karena area ini berpotensi untuk ditembus, tidak untuk ditembus. Maka area supply atau demand yang tidak bagus itu kita bisa sebut sebagai area SMT atau Smart Money Trap. Ini ketika marketnya uptrend. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai order block ketika market downtrend. Atau saya lebih suka menyebutnya sebagai supply. Nah, kalau pada teorinya, order block atau area supply ketika market bearish ini merupakan pergerakan bullish atau candle bullish terakhir sebelum sell. Itu kalau secara teori. Namun saya ingatkan kembali bahwa warna candle itu tidak berpengaruh selama kriteria atau syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, kita akan langsung saja pada gambar pertama, di mana kita melihat bahwa terdapat eh, candle tertinggi di sini, atau candle bullish terakhir sebelum sell di sini, ada di area ini, dan candle ini telah sweep liquidity candle sebelumnya di sini. Dia telah sweep liquidity candle sebelumnya di sini. Maka area ini atau candle ini berpotensi menjadi area supply. Nah, dan pada next candle di sini harus terdapat imbalance untuk memvalidasi bahwa supply ini menjadi supply yang valid. Kita lihat bahwa di sini terdapat imbalance sedikit segini, seperti itu. Di sini terdapat imbalance, maka supply ini valid untuk kita entry, menjadi area entry kita di sini. Oke, ini menjadi area supply, seperti itu. Next, pada pergerakan di sini kita melihat bahwa market sedikit mengalami kenaikan atau mengalami pullback di sini. Nah, kita melihat bahwa kalau secara teorinya supply merupakan candle bullish sebelum sell, candle bullish terakhir sebelum sell. Sama seperti tadi ketika market uptrend, kalau teorinya kita pasti ambil ini, ambil candle ini. Oke, jika secara teorinya yang mana supply atau order block itu ketika market downtrend merupakan candle bullish terakhir sebelum sell. Namun, seperti yang sudah saya bilang bahwa warna candle itu tidak berpengaruh. Jadi kalau secara teori pasti akan mengambil ini, candle terakhir ini, candle bullish terakhir ini sebagai eh, order block atau area supply. Namun, ingat syaratnya, dia harus sweep liquidity candle sebelumnya. Di candle ini dia tidak berhasil sweep kan liquidity atau sumbu candle sebelumnya, tidak berhasil. Dan jika kita lihat di sini ada candle yang bisa sweep liquidity candle sebelumnya, yaitu di candle tinggi ini, hijau pertama ini, di sini. Dia yang bisa sweep liquidity candle sebelumnya. Dia bisa sweep liquidity candle sebelumnya di sini, dia bisa sweep ya. Maka untuk supply-nya bukan di sini, tapi di area ini. Tapi di sini. Ini yang berpotensi menjadi area supply nantinya. Nah, syarat pertama sudah terpenuhi nih. Supply berhasil sweep liquidity candle sebelumnya. Terus setelah kita menemukan supply-nya atau sudah kita syarat pertama terpenuhi, kita lihat lagi di candle-candle sebelumnya. Ada imbalance tidak? Ternyata di sini ada imbalance. Ada di area ini terdapat imbalance. Oke, maka ini supply ini
bagus atau berpotensi untuk menjadi area entry kita di supply ini. Seperti itu. Ini menjadi area supply kita. Nah, namun terkadang, terkadang saya lebih memilih kalau seperti ini kan masih lebar nih. Saya kan kalian bisa pakai supply ini dan ketika nanti market menyentuh area supply ini, kalian mencari formasi entry. Atau kalian mau refine area supply ini, ambil candle terakhir sebelum dia bergerak impulsif dan membentuk imbalance. Itu di sini, candle terakhirnya. Entah nanti itu di sini bullish atau bearish. Oke, kalian bisa ambil ini juga bisa. Tapi untuk validnya, yang validnya itu ada di area ini untuk supply-nya di sini untuk validnya. Ini kalau kalian mau refine aja, kalian bisa ambil ini refine. Namun ingat valid supply-nya ada di area ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke gambar yang kedua. Di pergerakan di sini kita lihat bahwa di sini terdapat eh, pergerakan bullish terakhir sebelum sell. Dan di candle ini dia berhasil sweep liquidity candle sebelumnya di sini. Oke. Dia berhasil sweep liquidity candle sebelumnya. Syarat pertama terpenuhi. Sekarang kita lihat syarat kedua, di mana harus ada imbalance setelah area supply atau demand tersebut. Ternyata di next candle-nya tidak ada imbalance. Tidak ada imbalance. Imbalance di sini sudah terisi oleh candle ini. Oleh candle ini. Dan yang berarti area supply ini pun sudah tidak fresh. Tidak fresh artinya dia sudah tidak bagus untuk kita entry karena sudah termitigasi oleh sumbu ini. Maka supply ini sudah tidak valid untuk kita entry. Jika kalian menemukan kondisi yang seperti ini, kalian bisa mengambil area supply-nya bukan di sini lagi, namun di candle terakhir sebelum dia bergerak impulsif. Yang berarti di sini, di candle ini. Seperti itu. Karena candle ini merupakan candle terakhirnya sebelum market bergerak impulsif turun dan meninggalkan imbalance. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini terdapat imbalance. Seperti itu. Maka ini supply-nya yang bagus untuk kita entry. Atau sama halnya seperti yang tadi, kalian bisa juga ambil atau marking area ini, area sumbunya. Kalau kalian mau refine itu, kalian bisa ambil area sumbu di area ini, di candle ini. Kalian bisa ambil juga di sini, di sumbu ini. Yang biasa saya sebut sebagai unmitigated eh, supply, unmitigated shadow. Oke, ini kalau kalian mau refine. Atau kalian mau lebih mengecilkan time frame. Atau mau lebih apa ini bisa kalian ambil ini sebagai unmitigated shadow atau kalian ambil di candle ini sebagai area supply. Seperti itu. Keduanya valid. Nah, sekarang kita beralih ke gambar yang ketiga di sini. Di mana kita lihat bahwa pergerakan di sini, eh, pergerakan bullish sebelum sell. Kita melihat ada di candle ini. Pergerakan bullish sebelum sell. Dia bisa sweep liquidity ke dua candle di belakangnya di sini. Dia bisa sweep. Nah, namun ternyata ada liquidity candle di sini belum yang tersweep dan kita lihat bahwa di sini terdapat candle yang lebih tinggi posisinya, sumbu atasnya lebih tinggi. Maka jika kondisinya seperti ini, bukan area yang hijau ini atau candle bullish ini yang kita ambil sebagai area supply, tapi kita bisa ambil area ini karena candle ini yang lebih tinggi seperti itu. Maka ini dan di next candle-nya kita melihat bahwa ada imbalance di area ini. Ada area imbalance. Nah, maka supply-nya berada di area ini, di candle ini, untuk menjadi potensi area entry kita di supply ini. Nah, sama halnya kayak di sini. Kalau kalian mau refine area ini atau supply ini, kalian bisa mengecilkan dan mengambil shadow-nya. Karena shadow ini belum termitigasi oleh shadow-shadow yang lain. Kalau eh, kondisinya seperti ini, kalau kondisinya seperti ini, maka ini kan pertama, kalau masih begini kan masih shadow ini masih unmitigated shadow, berarti shadow ini belum termitigasi.
Maka di sini kalian bisa refine ambil ini, atau kalau mau ambil candlenya ambil ini sebagai supply. Tapi ambil shadow-nya pun bisa ini sebagai unmitigate shadow. Namun kalau nantinya ada candle yang bisa menyentuh area ini, area sumbu ini, maka sudah tidak valid kita marking area unmitigate shadow ini. Maka bagusnya kita ambil area ini sebagai area entry yang menjadi supply. Ini sebagai area supply. Saya akan coba mempraktekkan atau mengidentifikasi supply dan demand di real market. Nah, ini merupakan mappingan kita ketika kita mempraktekkan area order flow. Nah, seperti yang kita tahu bahwa order flow pergerakan kalau market uptrend di sini merupakan pergerakan bearish terakhir sebelum buy. Pergerakan itu merupakan order flow. Namun pada order block atau demand atau demand kita menyebutnya merupakan candle candle bearish sebelum buy. Jadi kalau kita melihat di sini di dalam order flow ini kita melihat atau kita hapus dulu order flow ini, kita hapus, kita melihat di area ini, area ekstrim ini di mana area demand-nya, di mana area demand. Yang mana kita lihat bahwa sumbu atau candle yang bisa sweep liquidity candle sebelumnya ada di area ini, di candle hijau ini. Dia berhasil sweep liquidity candle sebelumnya yang berada di area ini. Oke, dia berhasil sweep. Nah, maka area ini berpotensi menjadi area demand kita di candle warna hijau. Oke, ini menjadi area demand. Namun, kita lihat bahwa di next candle-nya ternyata belum market belum bergerak impulsif dan meninggalkan atau menimbulkan imbalance. Maka imbalance-nya ada di candle setelah warna putih ini. Imbalance-nya ada di sini. Imbalance-nya ada di sini. Ada di sini. Maka, jika kondisi seperti ini, kita bisa ambil candle terakhirnya sebelum market bergerak impulsif dan meninggalkan imbalance. Nah, maka demand-nya saya akan lebih mengambil candle putih di sini karena ini merupakan candle terakhir sebelum market bergerak impulsif dan eh, menghasilkan imbalance. Maka demand-nya ada di area ini sebagai area demand. Jadi bukan yang ini, bukan area yang hijau ini lagi ya, tapi di area putih ini atau candle putih ini. Sebab karena candle ini merupakan candle terakhir sebelum market bergerak impulsif naik dan terbentuk imbalance di sini. Jadi kita lihat di sini market berhasil turun di sini, market berhasil turun mengisi eh, atau kita bisa lihat dulu sebelumnya kita bisa lihat di sini bahwa terdapat inducement atau kita sebut inducement yang berada di area ekstrim ini sebagai extreme liquidity. Ini merupakan extreme liquidity dan di extreme liquidity ini terdapat imbalance. Nah, terdapat imbalance dan terdapat area demand. Jadi ketika market nanti turun, sweep area inducement atau extreme liquidity ini mengisi imbalance maka dan menyentuh area demand kita, kita akan langsung mencari konfirmasi entry di sini ketika market berhasil menyentuh area demand. Karena seperti itu. Jadi ini merupakan demand-nya. Next, di sini market sudah berhasil bentuk yang namanya break of structure. Ketika terjadi break of structure, kita lihat di sini kita mengidentifikasi di mana area demand-nya, di mana area demand-nya. Kita coba identifikasi dari bawah ke atas. Kita coba lihat dulu dari bawah, di mana candle yang bisa pada candle di sini, candle di bawah ini, di sini saya akan zoom pada candle di area ekstrem ini, candle yang bisa sweep liquidity candle sebelumnya ada di candle hijau ini. Oke, di candle hijau ini dia berhasil sweep di sini. Dia berhasil sweep liquidity atau sumbu candle sebelumnya. Nah, namun di next candle-nya ternyata market belum bergerak impulsif, belum meninggalkan imbalance di sini. Pada candle seperti ini market belum bergerak impulsif naik. Maka kita lihat lagi di candle selanjutnya. Di candle selanjutnya ternyata ada candle yang eh, kita lihat di mana imbalance-nya di sini. Kita bisa lihat imbalance-nya berada di area ini. Imbalance-nya di area ini. Imbalance-nya ada di area ini. Oke.
candle yang sweep liquidity candle sebelumnya ada di sini, namun kita bisa ambil untuk area demand itu bukan di area ini, ya, bukan di area ini sebagai demand. Karena di candle di sini tidak ada eh, tidak ada imbalance atau demand ini sudah termitigasi oleh pergerakan subuh ini. Maka demand ini sudah tidak fresh untuk kita entry. Maka solusinya, kita otomatis mengambil candle terakhir sebelum market bergerak impulsif dan meninggalkan atau menghasilkan imbalance. Jadi demand-nya itu kita ambil di sini. Nah, untuk area demand. Oke, karena candle ini pun dia sweep liquidity candle sebelumnya di sini. Seperti itu. Dia sweep di sini. Karena ini candle terakhir sebelum market bergerak impulsif meninggalkan imbalance. Maka ini yang menjadi berpotensi menjadi area demand kita. Ya, ini merupakan demand yang validnya untuk kita enter. Jadi kita sudah tidak lagi pakai demand yang ini. Karena demand ini sudah tidak fresh. Sudah termitigasi oleh candle ini atau sumbu ini. Seperti itu. Next, kita lihat di sini. Eh, Beberapa orang akan marking area ini sebagai area demand. Ini merupakan candle bullish terakhir sebelum buy di sini. Nah, namun pada candle ini market dia tidak bisa sweep liquidity candle sebelumnya. Maka ini bukan area demand yang bagus atau bukan valid demand. Ini menjadi area SMT, smart money trap di sini. Seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini identifikasi candle atau imbalance-nya itu berada di area ini. Nah, di sini imbalance ini. Nah, tapi tidak ada demand di sini, tidak ada demand yang bagus. Meskipun terdapat imbalance, tapi tidak ada demand yang bagus di sini. Karena disembunyiin di candle ini dia tidak sweep liquidity candle sebelumnya. Di sini pun tidak sweep liquidity candle sebelumnya. Oke, maka ini hanya smart money trap di sini. Nah, oke, kita next. Pada pergerakan di sini kita bisa lihat bahwa pada candle hijau ini dia berhasil sweep liquidity candle sebelumnya. Candle-candle sebelumnya berhasil di sweep di sini. Dia berhasil sweep oleh candle ini. Maka ini berpotensi menjadi area demand kita. Jadi area demand di sini. Maka candle ini berpotensi menjadi area demand. Kita marking dulu area demand-nya. Seperti ini. Kita lihat apakah ada imbalance yang cukup atau terdapat imbalance di pergerakan selanjutnya. Ternyata ada. Di sini terdapat imbalance. Oke, di sini terdapat imbalance. Nah, maka demand ini pun valid untuk kita entry. Oke, nah, oke lanjut. Kita lanjut. Kita lihat di sini. Pada pergerakan di sini, pada candle ini pun berhasil sweep liquidity candle sebelumnya. Di sini. Dia berhasil sweep liquidity candle sebelumnya. Nah, maka area ini atau candle ini berpotensi menjadi area demand kita. Jadi area demand. Kita lihat di sini. Di candle putihnya. Nah, seperti itu. Dan kita bisa lihat terdapat imbalance yang sangat kecil di sini. Ya, sedikit kali, kecil kali. Sorry. Di sini. Imbalance-nya kecil sekali di sini. Nah, jadi sudah habis di sini. Kita lihat bahwa terdapat tiga demand yang atau yang telah memenuhi syarat di mana sweep liquidity candle sebelumnya dan terdapat imbalance. Kita sudah mendapat tiga demand. Pada video ini saya akan lebih membahas mengenai bagaimana kita mengidentifikasi demand-demandnya. Jadi belum membahas mengenai high probability demand atau supply. Di sini kita lihat bahwa market ternyata eh, berhasil menyentuh area demand ini, demand ekstrim di sini. Ekstrim. Ini merupakan area demand ekstrim dan di mana market push langsung impulsif naik. Seperti itu. Area ini, yang pertama area ini area demand, namun ini merupakan smart money trap juga karena ini merupakan demand yang kurang bagus, begitupun di sini.
market sempat menyentuh area demand ini, mengalami kenaikan terus turun lagi. Nah, terus di area ekstrim di sini, di ekstrim, market berhasil menyentuh area demand ekstrim dan langsung mengalami kenaikan yang impulsif naik. Jadi demand yang bagusnya berada di area demand ini, di extreme demand. Oke, ini ketika market uptrend. Sekarang kita akan membahas eh, order block atau supply dan demand ketika market downtrend. Kita lebih menyebutnya sebagai area supply. Order block ketika market downtrend kita sebut sebagai area supply. Kita sebut sebagai supply. Di sini market sementara mengalami penurunan ya. Maka kita akan mencari area supply di sini. Nah, setelah terjadi change of operator ini kita bisa melihat bahwa di sini terdapat area supply di mana ini merupakan candle bullish terakhir sebelum sell. eh, dan di sini dia sweep liquidity candle-candle sebelumnya di sini. Namun supply ini sudah termitigasi. Oke, supply ini sudah tidak fresh di sini. Supply ini sudah termitigasi oleh pergerakan di sini, oleh sumbu ini. Maka supply ini tidak bagus, sudah tidak valid untuk kita entry. Kita next pergerakan di sini. Kita lihat bahwa terdapat candle bullish terakhir sebelum sell kalau secara materinya, secara teorinya. Dan candle ini dia sweep liquidity candle candle sebelumnya di sini. Oke, dia sweep liquidity candle-candle sebelumnya di sini. Dia berhasil sweep. Nah, seperti itu. Dan di next candle-nya terdapat pergerakan impulsif turun dan menciptakan imbalance di sini. Terdapat imbalance. Oke. Maka area ini area berpotensi menjadi supply kita di sini. Menjadi area supply kita. Seperti itu. Next kita lihat di sini terdapat juga pergerakan bullish terakhir sebelum sell. Dia sweep liquidity candle sebelumnya dan di next candle-nya terdapat imbalance di sini. Jadi terdapat imbalance. Ini bisa menjadi area supply kita. Ini bisa juga menjadi area supply. Namun ternyata supply ini sudah termitigasi. Supply ini telah termitigasi oleh pergerakan di sini. Oleh pergerakan di sini. Ya, maka supply ini sudah tidak fresh untuk kita enter di sini. Supply ini sudah tidak fresh untuk kita enter. Maka jika kondisinya seperti ini, kita akan mengambil supply next. Supply-nya ada di candle ini. Karena candle ini pun dia berhasil sweep liquidity candle sebelumnya. Begini. Ya, dia berhasil sweep liquidity candle sebelumnya. Atau sumbu candle sebelumnya. Dan di next candle-nya terdapat imbalance. Di sini terdapat imbalance. Ya, terdapat imbalance di sini. Oke. Nah, di sini kita sudah menemukan dua area supply. Namun, supply yang mana yang lebih high prioritas untuk kita entry ada di area ekstrim. Nah, ini kita sudah mendapat dua supply yang syarat dan kriterianya telah terpenuhi. Namun market berhasil atau memberikan reaksinya di supply yang di sini. Terus mengalami penurunan atau melanjutkan penurunan dan terjadi break of structure di sini. Oke, dari break of structure. Seperti itu. Guys, jadi mungkin sampai sini dulu bagaimana kita mengetahui atau mengidentifikasi eh, bentukan supply yang bagus atau yang valid untuk kita entry. Di next video kita akan bahas mengenai high probability supply dan demand. Jadi setelah kita menemukan atau mengidentifikasi di mana area supply dan demand-nya, pasti kalian akan menemukan banyak area atau banyak supply dan demand-nya. Namun supply mana sih atau demand mana yang lebih bagus atau yang high probabilitasnya itu lebih tinggi untuk menjadi area entry kita. Kita akan bahas di video-video atau di next video. Kita akan bahas di next video.
Oke guys, sampai di sini dulu untuk pembahasan mengenai order block atau supply and demand. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.